Hai semua, nama saya Muhammad Rivaldo. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara melakukan setting Dynamic Net Overload. Untuk skema topologi yang kita gunakan kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan buka Cisco-nya. Tambahkan dua router. Router yang saya gunakan adalah router tipe 2811. Router sebelah kiri akan kita jadikan router sumber internet, sedangkan router satu yang sebelah kanan akan dijadikan router utama pada jaringan lokal yang akan kita gunakan. Tambahkan satu buah switch dan satu buah PC sebagai device yang akan terhubung pada jaringan lokal. Nah, kemudian kita akan sambungkan kedua buah router menggunakan port fast Ethernet 0100 dan menggabungkan router 1 dengan switch menggunakan port fast Ethernet 1. Hubungkan switch dengan device pada jaringan lokal kita. Untuk jaringan antar router kita akan menggunakan IP 11.11.0/24, sedangkan router internet kita akan menggunakan IP 888.8/32 untuk simulasi looping jaringannya. Kita akan buka router internet, lalu kita konfigurasi, enable, masuk ke terminal konfigurasi, kita masuk ke interface FA00, kita masukkan IP nya, ini kita gunakan IP 1. Masukkan no shutdown agar langsung aktif tanpa perlu di restart. Kita keluar. Sekarang kita masuk ke interface loopnya. Masukkan interface loop back 1 karena kita hanya menggunakan satu interface. Kita masukkan IP addressnya. Masukkan no shutdown, lalu kita bisa exit. Nah, sekarang kita akan melakukan setting untuk router jaringan lokal. Lakukan hal yang sama, enable, masuk ke terminal, kita masuk ke interface FA00, buat IP addressnya 11, dan ini kita beri IP 2. No shutdown. Sedangkan untuk jaringan lokal kita akan beri keluar dulu, kita masuk ke port FA01. Nah, ini pada port FA01 dia terhubung pada jaringan lokal. Jaringan lokal akan kita beri IP 192, IP address 192.168.20. Jadi di sini kita akan masukkan IP address 192.168.21 sebagai default gateway. Nah, enter, lalu no shutdown. Lalu kita bisa exit untuk keluar dari terminal interface. Yaitu kita akan berikan IP pada PC jaringan lokal. Lanjutkan IP nya 192.168.200. Kita gunakan IP 100. Untuk default gateway nya jangan lupa
8 2 1 itu bisa langsung tutup. Nah sekarang kita akan menambahkan protokol routing untuk masing-masing router. Kita masuk ke router sumber internet terlebih dahulu, kita masukkan protokol routingnya. Protokol yang kita gunakan adalah OSPF. Kita masukkan OSPF group 10, lalu kita tambahkan networknya. Nah, pertama kita masukkan yang 8880 255. Untuk areanya, karena ada satu area, karena hanya menggunakan satu area, jadi kita masukkan area 0. Ini kita masukkan network untuk yang jaringan antar routernya. Nah, sudah selesai, kita bisa exit, bisa tutup. Jadi kita lakukan hal yang sama pada router 1. OSPF 10. Ketika untuk memasukkan protokol routing pada grup yang sama. Jadi kita networknya 11 0 0 0 0 area 0. Sini jaringan IP jaringan lokal tidak perlu dimasukkan networknya, karena kita akan mengubahnya langsung nanti menjadi jaringan publik. Lalu kita bisa langsung exit saja. Kalau sudah selesai, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat IP NAT outside inside-nya. Nah, bisa dilihat di sini port FA00 menuju ke jaringan publik, sedangkan FA01 ke jaringan lokal. Jadi FA00 akan mengarah ke outside, sedangkan FA01 mengarah ke inside. Dari itu kita masuk ke interface FA00 terlebih dahulu. Enter, kita masuk ke IP NAT inside. Enter. Nah setelah itu kita langsung exit, lalu kita masuk ke interface FA01. Kita masukkan IP NAT. IP NAT salah, ada yang salah. Ini harusnya inside. Enter, kita exit, kita ubah lagi interface FA00 nya agar menjadi outside. IP NAT outside. Sudah, kita bisa exit. Setelah itu kita akan buat pool dari list agar bisa langsung agar IP jaringan lokal bisa langsung berubah menjadi IP jaringan publik. Pertama kita perlu membuat listnya dulu terlebih dahulu. Caranya dengan access list. Kita beri access list kode 1, lalu kita masukkan permitnya. IP nya adalah IP lokal kita 820 tulisnya 0 lalu kita bisa langsung enter. Nah sekarang kita buat kita ubah list permit access list yang sudah kita buat agar bisa berubah menjadi jaringan NAT yang akan kita buat. Caranya dengan IP NAT inside source list 1 interface FA0/0
Lalu karena kita menggunakan NAT overload, jadi kita di sini masukkan overload. Nah, kita enter. Nah, ini sekarang kita bisa langsung mencoba apakah jaringan lokal kita bisa terhubung dengan jaringan publik. Tadinya kita buka PC jaringan lokal kita akan lakukan ping ke jaringan router jaringan publik. Dan ping ke 888. Coba. Nah, dia sudah berhasil. Itu artinya jaringan lokal kita sudah terhubung dengan internet. Nah, jadi sekian untuk video tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.